Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas perusahaan tentang GoPay. Di sini kita memiliki anggota kelompok yang pertama yaitu Ahmad Rizal Aulia Ramadan, yang kedua ada Alfandi Saga Triambodo, yang ketiga ada Ardian Rahman Hadi, yang keempat ada Bima Putra Anaba, dan yang kelima ada Jenial Yusuf Ramadan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih GoPay itu. GoPay atau yang dulunya disebut dengan GoWallet merupakan layanan e-money dari salah satu produk atau aplikasi dompet digital yaitu Gojek Indonesia. GoPay digunakan untuk menyimpan Gojek kredit yang mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi-transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain sebagainya. Selain itu, GoPay juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi di luar layanan aplikasi Gojek, seperti transaksi non-tunai secara offline atau online. Namun, dengan syarat merchant atau toko tersebut merupakan rekan usaha dari Gojek itu sendiri. Sama seperti e-money atau e-wallet lainnya, GoPay memberikan kemudahan untuk para penggunanya dalam mengisi saldo. Kita dapat mengisi saldo GoPay melalui ATM, mobile banking, one click, internet banking, Alfamart, sampai melalui mitra atau pengemudi di Gojek. Gojek menjamin semua data atau transaksi pengguna melalui GoPay selalu aman dengan menerapkan teknologi terkini. GoPay juga bisa disebut sebagai mata uang elektronik atau disebut juga dompet virtual. Banyak sekali fitur GoPay yang bisa Anda gunakan di dalam aplikasi Gojek. Berikutnya adalah analisis model bisnis GoPay menggunakan 4C untuk business to customer atau B2C. Yang pertama, customer consumer value. Konsumen atau nilai pelanggan merupakan dasar dari strategi pemasaran yang akan disusun. Hal ini berkaitan bukan saja dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan, tetapi lebih kepada bagaimana melampaui atau apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan dan bagaimana memenuhi consumer insight tersebut. GoPay sangat tahu betul akan keinginan dan kebutuhan konsumer secara mendalam. Karena banyak produk dengan pemahaman yang detail mengenai konsumen yang akan mampu berkompetisi di pasar. Jadi aktivitas pemasaran yang dilakukan GoPay telah fokus pada bagaimana sebuah produk mampu memberikan nilai kepada consumer atau customer. Dan bagaimana sebuah produk mampu mengisi apa yang menjadi kebutuhan pelanggan tersebut. Selain itu di sisi lain, GoPay juga bisa membedakan antara consumer dengan customers dengan benar. Yang artinya mereka mampu merubah konsumen menjadi customer dan memperlakukan pelanggan secara khusus dan personal. Sebagai layaknya customer, kita bisa menginginkan apa yang seharusnya ada di produk ini dan GoPay secara bertahap akan memberikan apa yang diinginkan oleh customer tersebut. Sebagai contoh, GoPay mendengarkan dan memberikan solusi kepada konsumen yang memberikan feedback kepada mereka, baik itu umpan balik yang positif dalam artian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mereka tahu apa yang kurang di apps GoPay ini atau apa yang kurang dari fitur GoPay ini. Lalu juga GoPay mendengarkan cemooh-cemooh, maksud saya kritik-kritik dengan bahasa yang pedas didengar dan menjadikan itu sebuah dasar bagi GoPay untuk mengembangkan produknya lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah cost to the customer. Pada konsep harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk tersebut. Maka penetapan harga harus didasarkan pada tingkat kesediaan konsumen untuk membayar atas produk tersebut. Dalam hal ini biasanya GoPay mempertimbangkan berapa banyak pelanggan atau konsumen yang bersedia membayar untuk nilai penawaran produk atau jasa layanan. Nah, hal ini tentu saja sangat tergantung dari siapa konsumen atau segmen yang dibidik untuk dijadikan pelanggan dan dilayani. Karena kenyataannya,
Konsep harga dan keputusan pembelian sangat tergantung dengan siapa konsumen yang sedang dilayani dan bagaimana persepsi konsumen tentang produk. Bisa diambil contoh bagaimana GoPay memberikan kemudahan pelanggan dalam menggunakan layanan mereka. Pelanggan tidak dikenai biaya tambahan untuk bisa menggunakan layanan GoPay. Berbeda dengan kartu kredit, GoPay tidak memberikan potongan berupa biaya administrasi setiap bulannya. GoPay tidak hanya memberikan konsumen harga yang terjangkau tetapi juga memberikan value, nilai kepada konsumen berupa kemudahan dan kenyamanan menggunakan GoPay sehingga GoPay ini berada di top of mind para konsumennya. Untuk selanjutnya adalah convenience. Jadi saat ini adalah eranya kenyamanan atau kemudahan dalam segala hal. Semua orang menginginkan segala sesuatu yang instan, simple, dan cepat. Semua harus bisa didapatkan tanpa melalui effort yang berat. Itulah sebabnya dunia bisnis yang bisa menghadirkan convenience ini, yang bisa memberikan kemudahan secara cepat dan instan dan akan mampu berkembang dengan sangat cepat. Dalam hal ini, GoPay banyak membeberkan jawaban atas pernyataan yang di atas. GoPay juga menggunakan sistem virtual payment yang berarti pelanggan tidak perlu takut kehilangan kartu kredit saat mereka berbelanja. GoPay juga bisa diakses via mobile aplikasi maupun website. Hal ini yang menjadikan pengalaman belanja menggunakan GoPay membuat konsumen serasa dunia berada dalam genggaman dan belanja apapun bisa dengan satu kali klik saja tanpa ribet. Kemudian selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Jadi dalam bauran pemasaran 4C ini merupakan pergeseran nilai dari aktivitas promosi dalam artian hanya persuasi saja atau komunikasi persuasi satu arah kepada aktivitas komunikasi aktif dua arah dalam rangka mendeliver nilai lebih atau beda atau keunggulan atau value and advantage or differentiation kepada target konsumen yang dibidik. Seperti kita ketahui, promosi lebih diartikan sebagai pendekatan yang memiliki unsur manipulatif yang hanya mendorong untuk terciptanya suatu penjualan. Sedangkan komunikasi itu lebih ke pendekatan yang lebih kooperatif dan interaktif, sehingga meniadakan unsur-unsur manipulatif. GoPay juga sering mengkomunikasikan produk mereka dengan cara menggunakan kuis dan konten interaktif melalui laman media sosial mereka. Dengan melakukan engagement seperti itu, diharapkan konsumen dapat membangun ikatan emosional dengan pelanggan. Selanjutnya mengenai regulasi pemerintah yang mengatur perusahaan digital payment. Yang pertama, setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk penyelenggara dompet elektronik, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kedua, pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara dompet elektronik harus berupa lembaga bank dan lembaga selain bank, bisa berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga, pihak yang telah memperoleh izin dan akan melakukan A. Pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, B. Pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, C. Pengembangan kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran dompet elektronik. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan umum. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara dompet elektronik harus berupa A. Bank atau B. Lembaga selain bank. Lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bank atau lembaga selain bank yang wajib mengajukan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik adalah bank
atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan dompet elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai paling sedikit 300.000 pengguna. Yang kedua, persyaratan yang kedua adalah aspek kelayakan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang meliputi yang pertama, legalitas dan profil perusahaan. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, kesiapan operasional. Yang keempat, keamanan dan keandalan sistem. Yang kelima, kelayakan bisnis. Yang keenam, kecukupan manajemen risiko. Dan yang ketujuh, perlindungan konsumen. Bagi pihak yang akan mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara dompet elektronik yang dapat juga menampung dana, maka pemenuhan persyaratannya yang pertama adalah kecukupan manajemen risiko. Yang kedua, perlindungan konsumen. Harus mencakup pula manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam dompet elektronik. Pemenuhan persyaratan umum berupa lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik harus berbentuk perseroan terbatas dan persyaratan aspek kelayakan berupa kelayakan bisnis dan kecukupan manajemen risiko. Bagi lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit 3 miliar rupiah.